Saudara, kalau Anda lihat jalanan di bawah saya ini adalah jalanan tempat mereka, para narapidana dan tahanan kabur dari rumah tahanan Sialang Bungkuk Pekanbaru Riau ini. Ada 448 jumlah mereka yang kabur, namun sekarang tinggal 130-an yang masih buron. Mereka harus memanjat pagar dengan kawat yang kokoh seperti ini. Dan di atas ada kawat berduri juga. Dan sebagian dari mereka akhirnya membobol pagar-pagar kawat ini, saudara. Ada jumlah mereka, tahanan dan narapidana. Tahanan adalah titipan karena proses pengadilannya masih berlangsung, dan narapidana adalah orang yang menjalani hukuman karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ada 1.870 lebih tahanan dan narapidana di rutan Sialang Bungkuk ini, namun hanya dijaga oleh puluhan petugas sipir. Anda bisa membayangkan betapa beratnya para petugas menjaga tahanan karena jumlah mereka yang sangat berbeda jauh dengan jumlah tahanan. Padahal kapasitas di rumah tahanan ini, Sialang Bungkuk ini hanya 500 tahanan. Hampir 4 kali lipat jumlahnya dibanding yang ada saat ini. Cuma sekarang ada satu masalah lagi, ada 137 narapidana dan tahanan yang sampai saat ini masih berada di luar sana dan tidak ada datanya untuk mencari. Tanggal 7 kita mendapatkan kepastian dari 870 napi, 1.870 napi yang tidak ada di rutan 448. Itu fix datanya, sehingga kita targetkan 448 mulai penyisiran sampai 2 jam yang lalu terakhir yang sudah berhasil kita tangkap 319. Tangkap dan menyerahkan diri tentunya. Kemudian yang masih di luar 139. 139 ya? 2 ada di rumah sakit. Bagaimana kemudian mencari mereka? Karena sama sekali tidak ada datanya. Pihak rutan tidak memiliki data satu persatu dari 137 orang itu. Jadi baru tanggal 10 kita mendapatkan data secara global, namun tidak ada foto, tidak ada kegiatan. Perintah Bapak Kapolda untuk segera membuat tim sudah terbentuk. Tanggal 5 malam kita sudah bentuk beberapa tim, perintah lisan dan perintah tertulis Bapak Kapolda. Salah satunya tim adalah pencarian, tim updating data, tim untuk mengusut beberapa peristiwa apakah itu terjadi tindak pidana. Kemudian tim ini yang bergerak dan masing-masing penyidik yang menangani kasusnya untuk mencari berkas perkara. Oh, ini ada fotonya, oh ini ada keluarganya dulu peristiwa ini. Itu jadi mundur ke belakang kita. Pak Kapolres, saya harus katakan ini terjadi karena adanya dugaan, sekarang masih diperiksa, ketidakadilan yang ada di rutan. Bagaimana sejauh ini pemeriksaan terkait ketidakadilan di rutan itu? Jadi ada bisnis tersembunyi, hal-hal yang dijual mahal, ada pungutan liar di sana, masih diperiksa semuanya. Ya, jadi beberapa informasi ini sedang didalami berkaitan dengan bukti-bukti pendukung dari kegiatan. Apakah dikatakan adanya pungutan liar, atau ada bisnis gelap, dan lain-lainnya. Ini on proses semua, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan terbuka semua. Sebelum ini ya, Bapak masih baru di sini 5 hari. 5 hari ya. Sebelumnya ada begitu banyak masalah di rutan Sialang Bungkuk sehingga mereka begitu meluapkan kekesalannya meskipun tidak bisa dibenarkan. Ya, tapi bahwa ada andil dari petugas di sini yang melakukan pungutan liar, bisnis tersembunyi, itu tidak bisa kemudian dianggap enteng. Saya ingin menanyakan pada Bapak, mereka tadi seperti yang dikatakan tadi, untuk air mereka minum air keran, betul Pak? Iya. Jadi begini ya, kalau hak mereka dari dapur ini dapur nih. Iya. Ya, saya melihat tugas dapur dari kita pilih warga binaan juga yang masak di dalam itu, mereka akan mengantar air panas. Nanti dimasukkan ke dalam termos. Iya. Ya, termos nanti kan dibagikan ke per kamar begitu. Sesuai dengan kadang-kadang satu kamar itu ada 5 termos ya gitu. Kemudian memang yang saya lihat sekarang air sumur bor ya. Sini belum sampai PDAM. Oke. Jadi ada kekurangan pasti itu ya? Ya, air itu satu blok ini cuma 2 sumur. Sementara kan ini 2 lantai nih. Satu sumur bor yang satu untuk yang lantai bawah, satunya untuk lantai atas. Nah, itu nggak cukup, nggak mampu. Iya. Karena over kapasitas. Iya. Kapasitasnya jauh melebihi, ada lebih dari 5 kali lipat dari seharusnya. Iya, 561 kapasitas kita. Tapi yang diisi sekarang 1.800 lebih. Sekarang udah banyak dikurangi ya. Waktu itu
15.870. Berarti hampir 4 kali Pak, hampir 4 kali lipat harusnya. Iya. Jadi kapasitas air tidak mencukupi, makanan tidak mencukupi. Makan cukup. Makan cukup. Makan cukup. Air tidak. Air itu yang harus bergantian. Air bergantian. Iya, karena bergantian ini air minum apa air buat mandi Pak? air buat mandi. Buat Jadi mandi kan bergantian. setelah dari sumur bor ini kan Katanya 3 hari 4 hari sekali mereka bisa mandi Pak. lebay itu. Yakin Pak? Ya nggak mungkin lah. Benar Kalau- itu, Pak. Ini dulu kita bicara dulu ya, bukan Iya, sekarang ya. menurut saya lebay itu. Ya, Kalau sekarang mereka tadi saya tanyakan bisa mandi sehari iya, sekali. Iya. Soal makanan misalnya Pak, mereka menyatakan bahwa makanan itu sedikit sehingga mereka harus beli di kantin. Ada kantin betul Pak di sini? Ada. Tapi Tuh. kan itu kantin Pak. Ya. Nah kantin itu dimiliki oleh keluarga dari pejabat rutan ini, lingkungan sipir. Pegawai kita. Tadinya Dan pegawai harganya kita. jauh lebih mahal. Misalnya air galonan itu biasanya 15.000 kalau di luar. Air minum dalam kemasan Pak ya, 1 galon. Ini kemudian dijual 50.000. Beberapa kali lipat, 4 kali lipat lebih. Oh, nggak sampai 50.000. Ya. Tapi harga-harganya memang lebih mahal Harganya di sana. memang lebih mahal dari. Kenapa, Pak? Mungkin ya mengambil keuntungan. Ya. Tapi keuntungan kan masa 4 kali lipat lebih, Iya. warung-warung lain Iya. tidak seperti itu. Tempo itu ya. Iya, Nah, ini kita bicara lalu Pak ya. Iya. Ya, saya tidak tahu gimana manajemennya mereka, tapi saya sekarang sudah ganti itu. Sekarang- Kantinnya pun diganti Pak. Iya, ini sekarang lagi saya sudah kerjasama dengan Iya. satu perusahaan. Artinya waktu dulu memang diakui seperti itu Iya, terjadi. satu perusahaan saya ini karena kebutuhan kantin sangat mendesak. Mereka kan manusia juga perlu ngopi, minum Betul, teh. betul. Nah, nanti Oke. kita pakai sistem pakai kartu IPAS misalnya. Oke. Kita akan menggunakan semacam ATM itu, Pak. Di dalam mereka kita larang menggunakan uang. Jadi nggak ada uang tunai lagi Pak. Iya, namanya dalam program pemasyarakatan itu ada BPU, bebas peredaran uang. Sistemnya kita akan menggunakan satu e-money. Iya. Ya, nanti mereka keluarga dari luar cukup mentransfer ke rekening yang Ngisi sudah di situ. kita. Iya. Tapi belum itu Pak ya. Belum, karena hari ini baru itu kantin yang Oke. rusak itu sudah kita apa? Saya mau tanya Pak, perbaiki. satu kopi tadi Bapak dijual di kantin ya? Ya, Itu berapa satu cangkir kopi itu? yang kemarin nggak tahu. Yang sekarang Belum menjadi. rencananya berapa Pak? Rencananya standar lah. Berapa Pak? Pak, kalau di luar 3.000 ya kita 4.000 lah. Naik 1.000, Iya, masih wajar ya? wajar, Bukan 4 kali lipat lebih, Oh, gila itu. Ini kan nggak punya uang juga mereka. itu dia. Iya, Ada yang saya wawancara, ada orang yang sudah pensiun terpaksa dia harus bekerja untuk menghidupi anaknya yang hanya menghidupi satu anaknya yang ada di sini. Usianya 65 tahun. Ya, saya turut prihatin nih Iya, ya dengan kondisi Tapi itu. dengan di bawah Pak Azhar sekarang ini perombakan akan Bapak jalankan. Tidak Ya. ada lagi bisnis tersembunyi di sini Pak. Tentu. Pindah kamar mesti 7 juta Pak. Tentu saya tidak bekerja sendiri. Betul. Ya, terlalu lah kalau saya bantu teman-teman yang lain. Ya, cuma kita harus tetap semangat untuk merubah lebih baik, terus lebih baik. Tapi tidur tidak ada lagi sekarang yang berdiri Pak. Nggak ada tidur berdiri. Kalau kemarin itu mereka mengatakan ada, tapi kemudian mereka harus membayar 7 juta untuk pindah ke kamar tahanan yang lebih manusiawi. Saya tidak lihat, saya tidak dengar. Tapi sekarang ini tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kemudian menemukan hal-hal yang seperti itu terjadi lagi, apa yang Bapak lakukan? Kita akan proses itu. Kita cari tahu apakah perbuatan oknum pegawai atau perbuatan warga binaan kita yang kita angkat sebagai tamping. Tamping itu tahanan senior tuh Pak ya? Tamping itu sebenarnya yang membantu pekerjaan pegawai, tapi bukan semua bidang. Hanya bidang kebersihan, bidang ini Masak. dapur, Dia digaji Pak? tidak digaji. Tidak digaji. Apa keuntungan buat dia? Mereka mungkin lebih leluasa, ya gerak-geraknya. Oke. Ya. Dan itu mereka- diperhitungkan sebagai berkelakuan baik sehingga Iya. akan mendapat remisi yang lebih banyak dibanding yang Benar, lain. ya. Bukan berarti tidak jadi tamping Iya. tidak dapat remisi, itu enggak juga. Ada begitu banyak permasalahan di rutan ini dan kita tahu bahwa ada banyak juga orang pejabat termasuk kepala rutan ya, bahkan Kakanwilnya pun dicopot Pak terkait dengan apa yang terjadi di rutan Sialang Mungkup Ya. yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. Ada 448 tahanan yang kabur. Ya. Apa yang Bapak akan lakukan ke depan melihat ada banyak sekali kekurangan di sini? Bagaimana proses pengawasan itu Pak Azhar lakukan? Ya, di sini? saya PLHK Rutan. Ya. Ibaratnya saya ini nahoda pengganti. Ya, saya disuruh melayari kapal ABK kurang banyak bocor.
Ya, saya harus tampol sana, tampol sini. ABK Iya. kurang, banyak bocor kapalnya. Iya. Dikit lagi tenggelam itu, Pak. Angin kencang, gelombang kuat. Kehidupan mereka sudah normal. Ya, tidak ada lagi yang berteriak-berteriak. Iya, iya. Nah, ini kemarin Bukti tadi saya sudah nyapa mereka Iya. begitu ramah dengan saya. biasanya mereka tuh nggak bisa, Biasanya mereka teriak-teriak, Pak, ya? nggak mau disuruh ke dalam. Oke. Ya, pagar-pagar yang rusak sudah kita las, sudah kita baikin. Iya, iya. Kantin segera kita aktifkan dengan harga yang Wajar. wajar, hampir sama dengan yang di luar. Dan yang penting adalah penjagaan yang utama dari Bapak kepada lingkungan Bapak. Lingkungan Bapak dalam artian sipil untuk kemudian menghilangkan pungutan liar, menghilangkan bisnis yang tersembunyi yang membuat para napi kehilangan keadilan. Iya. Karena mereka di sini atas nama keadilan, mereka juga berhak atas keadilan. Betul, Pak, ya? Iya. Terima kasih Pak Kepala Rutan PLH. PLH. Pelaksana harian Kepala Ya. Rutan yang baru 5 hari Baru 5 menjabat hari. di Rutan Sialang Bungkuk. Iya. Yang menjadi sejarah di bangsa Indonesia karena belum pernah ada 448 tahanan yang kabur. Dan sekarang Bapak menangani untuk memperbaiki Rutan Sialang Bungkuk ini. Iya. Jumlah penghuni penjara di luar batas. Di dalam hanya ada mereka dan petugas. Tak ada yang bisa melampaui. Saatnya total diperbaiki. Karena mereka bukan sekadar orang hukuman. Mereka masuk penjara atas nama keadilan. Oleh karenanya, mereka juga berhak mendapat kata yang sama. Keadilan. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.